Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi ini. Sebelumnya, pernahkah kalian memperhatikan bahwa harga dolar Amerika Serikat naik turun hampir setiap hari? Nah, ternyata pergerakan sederhana itu punya dampak yang sangat besar, khususnya terhadap kemampuan Indonesia untuk bersaing di pasar ekspor global. Saya Muhammad Fadli Alpijar dari Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Wanita Internasional. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Daya Saing Produk Ekspor Indonesia. Dalam 10 menit ke depan, kita akan membahas apa itu nilai tukar, bagaimana fluktuasinya selama 2019 hingga 2023, dampaknya pada 3 sektor ekspor unggulan, hingga rekomendasi kebijakan yang bisa diambil. Indonesia adalah negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Ekspor menjadi salah satu tulang punggung perekonomian kita. Namun, kinerja ekspor tidak berdiri sendiri. Ia sangat dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat. Coba bayangkan, jika rupiah melemah, produk kita menjadi lebih murah di mata pembeli luar negeri. Ini terdengar menguntungkan. Tapi, tunggu dulu. Ada sisi lainnya yang perlu kita cermati. Dalam 5 tahun terakhir, 2019 hingga 2023, rupiah mengalami gejolak yang cukup hebat. Pandemi COVID-19 di tahun 2020 sempat mendorong rupiah melemah hingga Rp16.575 per dolar, level terlemah sejak krisis 98. Lalu kenaikan suku bunga The Fed di 2022 hingga 2023 kembali menekan rupiah. Dari latar belakang inilah muncul pertanyaan penelitian kita, seberapa besar dan bagaimana dampak fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap daya saing ekspor Indonesia? Sebelum kita masuk ke temuan, mari kita perkuat pondasi teorinya. Nilai tukar atau kurs adalah harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain. Ada dua jenisnya, nilai tukar nominal dan nilai tukar real, yang juga memperhitungkan tingkat harga di masing-masing negara. Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang terkendali, artinya nilai tukar rupiah pada dasarnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Tetapi Bank Indonesia sesekali-kali melakukan intervensi jika gejolaknya terlalu ekstrim. Dari sisi daya saing, Michael Porter dalam teorinya Diamond Model menyatakan bahwa keunggulan kompetitif suatu negara dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu kondisi faktor, produksi kondisi permintaan, industri pendukung, serta strategi dan struktur persaingan. Teori purchasing power parity juga relevan di sini. Depresi mata uang domestik secara teori membuat barang kita lebih murah secara relatif, sehingga mendorong ekspor. Namun, teori ini bekerja paling baik ketika produk tidak banyak mengandung komponen impor. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed metode atau deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif. Data sekunder dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, dan World Bank, mencakup periode 2019 hingga 2023. Mengapa periode ini? Karena disinilah kita bisa melihat berbagai kondisi ekonomi, situasi normal di 2019, tekanan pandemi di 2020-2021, pemulihan di 2022, hingga tekanan suku bunga global. Analisis dilakukan melalui 3 pendekatan, analisis tren nilai tukar dan ekspor, analisis korelasi sederhana, dan studi kasus pada 3 sektor unggulan, kelapa, sawit, tekstil, dan elektronik. Mari kita lihat datanya. Selama 2019 hingga 2023, nilai ekspor non-migas Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Dari 167,4 miliar USD di 2020 naik menjadi 200,9 miliar USD di 2021, lalu melonjak tajam ke 258,8 miliar USD di 2022. Namun di 2023, ketika harga komoditas global mulai normalisasi, angka terkoreksi sekitar 218 miliar USD. Analisis korelasi kami menemukan koefisien sebesar negatif 0,68 antara nilai kurs dan pertumbuhan ekspor. Artinya, ketika rupiah melemah, angka kurs membesar, ekspor cenderung meningkat.
Ini mengonfirmasi teori dasar yang kita bahas tadi. Tapi korelasi 0,68 bukanlah korelasi sempurna. Ada faktor lain yang berperan. Misalnya, lonjakan ekspor 2022 tidak bisa dipisahkan dari harga komoditas global yang sedang tinggi, terutama batu bara dan minyak sawit. Jadi, kita tidak bisa menyederhanakan. Rupiah lemah, ekspor pasti bagus. Realitanya jauh lebih kompleks dari itu. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Bagaimana 3 sektor ekspor unggulan bereaksi berbeda terhadap perubahan nilai tukar. Di sektor pertama ada kelapa sawit. Sektor kelapa sawit adalah yang paling diuntungkan dari pelemahan rupiah. Mengapa? Karena hampir seluruh bahan baku berasal dari dalam negeri. Tanah, air, tenaga kerja, semuanya dibayar dalam rupiah. Sementara hasil jualnya di pasar internasional dalam dolar. Ketika rupiah melemah, margin keuntungan eksportir otomatis meningkat. Dan ini mendorong peningkatan produksi serta ekspor. Lalu di sektor kedua ada tekstil dan produk tekstil atau kita singkat TPT. Sektor tekstil gambarannya lebih kompleks, sebagian besar bahan baku, kain, dan benang masih diimpor. Jadi ketika rupiah melemah, di satu sisi harga jual produk kita menjadi lebih kompetitif, tapi di sisi lain biaya produksi pun naik karena bahan baku impor jadi lebih mahal. Hasil analisis kami menunjukkan net efek yang positif, namun kecil, sekitar 0,3%. Peningkatan ekspor untuk 1% depresiasi rupiah. Sektor ketiga, elektronik. Ini yang paling menantang. Lebih dari 70% komponen elektronik yang dirakit di Indonesia adalah barang impor. Akibatnya, depresiasi rupiah justru memberikan tekanan besar pada biaya produksi. Keuntungan dari harga jual yang lebih kompetitif hampir seluruhnya ternetralisir oleh kenaikan biaya komponen. Sektor ini paling tidak responsif terhadap perubahan nilai tukar dalam arti positif. Pola ini mengajarkan kita satu pelajaran penting. Semakin tinggi kandungan bahan baku domestik dalam sebuah produk ekspor, semakin besar manfaat diperoleh dari depresiasi rupiah. Kita tidak bisa hanya berbicara tentang harga. Daya saing ekspor Indonesia juga sangat ditentukan oleh faktor-faktor non-harga yang tidak kalah pentingnya. Pertama, kualitas produk dan standar internasional. Banyak produk Indonesia yang masih kesulitan menembus pasar Eropa dan Amerika karena belum memenuhi standar mutu dan keamanan yang ketat di sana. Ini bukan soal harga, ini soal kapabilitas. Kedua, efisiensi logistik. Logistik Performance Index versi World Bank 2023 menempatkan Indonesia di peringkat 63 dari 139 negara. Biaya logistik yang tinggi dan waktu bongkar muat pelabuhan yang lebih lama membuat produk kita kalah efisien dibandingkan Vietnam dan Thailand, dua pesaing utama kita di kawasan. Ketiga, inovasi dan nilai tambah. Ekspor Indonesia masih didominasi komoditas primer dan produk bernilai tambah rendah. Untuk berdaya saing jangka panjang, kita harus bergerak ke produk yang lebih canggih yang tidak mudah tersaingi hanya karena fluktuasi kurs. Baik, mari kita rangkum hasil temuan kita. Yang pertama, depresiasi rupiah memang memberikan dampak positif pada daya saing harga ekspor Indonesia. Tetapi besarnya dampak sangat bergantung pada seberapa banyak produk itu menggunakan bahan baku impor. Yang kedua, sektor yang paling diuntungkan adalah yang berbasis sumber daya alam domestik seperti kelapa sawit. Sektor yang bergantung pada impor seperti elektronik justru tidak banyak mendapat manfaat. Yang ketiga, daya saing ekspor jangka panjang tidak bisa hanya mengandalkan keuntungan nilai tukar, harus dibangun di atas fondasi yang kuat.
kualitas produk, efisiensi logistik, dan kapasitas inovasi. Dari temuan ini, ada 3 rekomendasi kebijakan yang ingin saya sampaikan. Pertama, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan moneter yang prudent dan pengelolaan cadangan devisa yang baik. Bukan untuk menahan rupiah agar tidak melemah, tapi untuk meredam volatilitas yang berlebihan. Yang kedua, perlu ada program sistematis untuk meningkatkan kandungan lokal dalam produk ekspor. Semakin sedikit kita bergantung pada bahan baku impor, semakin besar manfaat yang bisa kita ambil dari dinamika nilai tukar. Ketiga, investasi dalam infrastruktur logistik dan pengembangan industri berorientasi ekspor bernilai tambah tinggi harus terus dipercepat. Ini adalah investasi untuk daya saing jangka panjang yang tidak mudah goyah oleh fluktuasi kurs. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua. Semoga presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.